Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerianto dengan NIM B100240479. Di sini saya akan menyampaikan laporan keuangan dari PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. Di perusahaan gas negara ini bergerak dalam bidang utilitas gas alam, khususnya transmisi dan distribusi gas bumi. Perusahaan ini juga memiliki kegiatan usaha di sektor minyak dan gas, serta bisnis lain seperti telekomunikasi, konstruksi, dan pemeliharaan jaringan pipa, pengelolaan bangunan, dan sewa pembiayaan. Selanjutnya, ini profil sedikit tentang perusahaan gas negara. Perusahaan gas negara adalah BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi, yang menjadi anak perusahaan PT Pertamina, Persero, dan bagian holding gas bumi nasional. Perusahaan ini memiliki jaringan pipa gas terluas di Indonesia dengan fokus pada penyediaan infrastruktur dan solusi gas bumi terintegrasi. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang yang dimulai sebagai perusahaan swasta pada tahun 1859. Kemudian menjadi perusahaan negara pada tahun 1965 dan tercatat di Bursa Efek pada tahun 2003. Untuk selanjutnya, ada perusahaan ini memiliki keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu jaringan luas, memiliki infrastruktur pipa gas terbesar di Indonesia. Yang kedua, posisi pasar kuat. Perusahaan ini termasuk penguasa utama distribusi gas bumi nasional. Yang ketiga, ada integrasi dengan Pertamina. Ini efisiensi tinggi dan pasokan gas terjamin. Yang selanjutnya ada dukungan transisi energi. Perusahaan ini berfokus pada energi bersih dan ramah lingkungan. Yang selanjutnya, inovasi teknologi, digitalisasi jaringan dan layanan CNG dan LNG. Reputasi terpercaya, pengalaman panjang, dan kepercayaan pelanggan tinggi. Yang terakhir ada kerjasama strategis, aktif bermitra untuk ekspansi dan pengembangan teknologi. Selanjutnya, kita menghitung rasio likuiditas. Data yang diperlukan dari laporan ini, yang pertama ada kas. Kasus ini setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya, saya gabung jadi satu. Yang kedua ada piutang. Piutang di sini seperti piutang usaha, piutang sewa pembiayaan, pihak berelasi, dan piutang pihak lain-lain, saya jadikan satu ya. Yang ketiga ada persediaan lain-lain. Yang keempat ada uang muka dan beban-beban. Untuk kas di sini senilai 1.190 juta US dollar dan piutang senilai 536 juta US dollar. Di persediaan lain-lain senilai 96 juta US dollar. Yang terakhir ada uang muka tadi yang senilai 76 juta US dollar. Dari akun-akun tersebut total aset lancar senilai 1.898 juta US dollar. Ini total aset lancar ya teman-teman. Yang kedua kita menghitung total kewajiban lancar. Dari data yang saya amati, di sini terdapat hutang-hutang. Hutang-hutang di sini seperti utang usaha, utang lain-lain, utang bank, utang obligasi, saya jadikan satu ya teman-teman. Untuk hutang-hutang tadi senilai 352 juta US dollar. Yang kedua ada pinjaman bank. Pinjaman bank di sini senilai 45 juta US dollar. Yang ketiga ada liabilitas. Liabilitas di sini terdiri dari liabilitas sewa dan liabilitas imbalan kerja yang senilai 530 juta US dollar. Dan yang terakhir ada beban-beban yang harus dibayar. Ini beban-beban jangka pendek ya teman-teman. Itu senilai 45 juta US dollar. Dari akun-akun tersebut total kewajiban lancar berjumlah 972 juta US dollar ya teman-teman. Dari penjumlahan dan data yang saya amati tersebut dapat disimpulkan bahwa
Perusahaan gas negara memiliki likuiditas tinggi dengan dominasi kas menunjukkan kemampuan kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, likuiditas PT Perusahaan Gas Negara di tahun 2024 menunjukkan tren yang baik. Hal ini didorong oleh peningkatan dan pendapatan laba bersih yang menegaskan kemampuan perusahaan dalam mengelola tantangan operasional, termasuk penurunan volume niaga gas serta menjalankan strategi bisnis yang efektif. Selanjutnya kita menghitung rasio likuiditas dari current ratio. Current ratio atau rasio lancar yang memiliki arti rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dalam 1 tahun. Ini kayak membandingkan semua aset lancar dan kewajiban lancar. Untuk selanjutnya, current ratio di sini memiliki rumus aset lancar dibagi kewajiban lancar. Dari aset lancar tadi bisa dimasukkan senilai 1.898 juta US dollar dibagi kewajiban lancar yang senilai 972 juta US dollar. Dari pembagian tersebut menghasilkan 1,95 US dollar. Dari hasil-hasil total tersebut bisa disimpulkan bahwa perusahaan gas negara memiliki rasio lancar sebesar 1,95, yang artinya setiap 1 US dollar kewajiban jangka pendek dijamin oleh 1,95 US dollar aset lancar. Dengan demikian, likuiditas perusahaan gas negara sangat baik dan perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk rasio kedua, kita menghitung rasio solvabilitas. Data keuangan dasar perusahaan gas negara dari jurnal 2024, total aset yaitu 6.333 juta US dollar dan total liabilitas hutang senilai 2.763 juta US dollar. Untuk menghitung rasio hutang terhadap aset, kita menggunakan debt to asset ratio, yaitu total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Untuk total liabilitas kita masukkan yang senilai 2.763 juta US dollar dibagi total asetnya yaitu 6.333 juta US dollar dikali 100%. Jadi hasilnya yaitu 0,4362 juta US dollar dikali 100% senilai 43,62%. Dari jawaban tersebut bisa disimpulkan bahwa rasio solvabilitas perusahaan gas negara tahun 2024 sebesar 43,62%, menunjukkan bahwa sekitar 43,62% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang, sedangkan sisanya 56,38% dibiayai oleh modal sendiri. Yang artinya struktur keuangan perusahaan gas negara masih sehat karena proporsi utang terhadap aset berada di bawah 50%, yang menandakan bahwa perusahaan ini masih memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan resiko kebangkrutan relatif rendah. Dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Saya Faisal Rianto, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.